Anak kecil ini cuma punya sesuatu yang kecil. Sesuatu yang dia pertahankan dalam hidupnya. Jangan makan dulu sebelum saya tiba di tempat di mana saya harus menikmatinya. Tetapi ketika dia tiba di sana, bukan dia yang menikmatinya, tapi harus diserahkan kepada Tuhan. Saudara, ada banyak sekali orang punya sesuatu. Dia ingin menikmatinya sendiri. Tetapi ketika Tuhan minta padanya dan berikan kepada Tuhan, Tuhan melakukan itu menjadi berguna bagi banyak orang. Itu namanya menjadi berkat. Saudara, ketika dia kasih ke tangan Tuhan, selesai sudah. Dia tidak punya apa-apa lagi. Seorang anak kecil tidak punya apa-apa lagi. Dia berdiri saja di situ. Mungkin mata yang kecil itu melihat Andreas. Lalu apa yang akan terjadi, Andreas? Om, apa yang mau terjadi sekarang? Roti sudah di tangan Tuhan. Saya tidak punya lagi. Saya tidak punya lagi. Dia berdiri di situ. Dan Tuhan bilang, suruh mereka semua duduk. Dan Andreas bilang padanya, kamu kembali ke mama papamu. Duduk di sana. Bikin kelompok-kelompok 50 orang, 100 orang, kamu duduk di situ ya. Lalu dia balik sambil matanya melihat ke belakang. Ini roti bagaimana? Semua sudah makan. Ada yang lapar juga. Saya tidak punya apa-apa. Dia balik. Saya membayangkan bagaimana matanya. Mungkin ada sedikit air mata di situ ya. Ketika dia pergi membelakangi Tuhan. Saya sudah beri kepada Tuhan sekarang. Lalu apa yang mau terjadi dengan hidup saya? Bagaimana saya mau hidup sekarang? Bagaimana saya mau tahan lapar? Apakah Tuhan akan membuat saya menjadi kuat dan tidak perlu lapar? Apakah Tuhan akan membuat saya menjadi kuat dan tidak perlu makanan lagi? Dan dia berjalan dan duduk di situ. Dia tidak lihat bagaimana Tuhan membuat 5 roti itu menjadi 2 ikan itu menjadi begitu banyak. Dia tidak lihat. Orang-orang juga tidak tahu. Mereka cuma tahu mereka menerima 5 roti dan ikan ada di tangan mereka sekarang. Mereka makan. Mereka makan sampai kenyang. Mereka tidak tahu bagaimana caranya 5 roti dan 2 ikan itu berguna bagi semua orang. Bahkan mereka tidak tahu dari mana 5 roti dan 2 ikan itu ada. Mereka menikmati semuanya dari Tuhan. Mereka makan. Anak kecil itu duduk di situ, saudara. Seperti ikan saya. Seperti roti saya. Tapi kenapa jadi banyak? Kenapa menjadi begini banyak? Kenapa menjadi, kan banyak orang makan. Saya cuma punya kecil saya kasih. Oh tidak rugi ketika memberi kepada Tuhan. Saya tidak pernah kehilangan apapun ketika saya beri kepada Tuhan. Seorang anak kecil itu berdiri di situ. Ketika dia beri kepada Andreas dan Andreas beri kepada Tuhan. Dia tahu sekarang apa yang sudah saya beri. Menjadi makanan bagi 5.000 orang, paling kurang 5.000 orang laki-laki. Belum terhitung perempuan dan anak-anak. Sekarang dia makan roti itu. Saudara, saya membayangkan sekarang dia lihat Tuhan lagi di atas sana. Ketika dia lihat, wow, memang Tuhan. Oh, memang Tuhan. 5 roti saya, 2 ikan saya, ternyata dibuatnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dia memang Tuhan. Dia memang Yesus, benar yang dikatakan oleh orang tua saya. Benar yang dikatakan oleh orang-orang di sini. Dia memang Tuhan karena dia melakukan sesuatu bagi saya. Dia melakukan apa yang saya beri padanya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, seorang anak kecil. Seorang anak kecil. Jadi saudara, kalau ada seorang anak memberi sesuatu, jangan dikira Tuhan tidak bisa mengubah itu menjadi berkat bagi orang dewasa. Kalau ada seorang anak kecil memberi pelajaran, bukankah kita banyak kali belajar dari mereka? Seorang anak kecil. Bagaimana mereka hidup? Saudara belum tangkap maksudnya? Dia bawa dari rumah. Dia dengar dari orang tuanya. Sepanjang jalan dia peluk makanan itu karena dia pengen makan sebenarnya. Tetapi dia bawa terus itu. Dia bawa terus. Dia ingin nikmati itu bersama dengan Tuhan. Bagus sekali kan otaknya. Dia membawa 5 roti dan 2 ikan itu. Dan dia akan makan di hadapan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi ternyata tidak. Tuhan minta itu, berikan padaku. Melalui Andreas. Berikan pada Tuhan. Dan Tuhan berubah 5 roti dan 2 ikan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara kan sering memberi pada Tuhan. Bahkan ketika saudara memberi dalam tekanan kan. Ada saat nggak ada uang. Nggak ada sesuatu.
Dibilang dalam ibadah, dibilang saatnya kita memberi persembahan. Mau berdiri nggak enak, nggak ada duit, mau duduk malu. Pernah begitu? Amel masih kecil dulu. Lalu kalau di PA itu, di PA apa namanya, PA wilayah, anak kecil yang tuan rumah yang punya anak kecil, dia akan jalankan pundi-pundi. Nah, satu waktu dia jalan pundi-pundi pas di depan saya nggak ada duit. Duit saya itu nggak ada yang cash, semua. Jadi dia di depan saya, aduh, saya begini, saya bilang lewat aja Mel, nanti aja kalau Om ada duit lagi. Terus dia bilang begini, dia bisik ke saya, dia taruh, dia bilang ke saya, taruh aja tangannya, masukin aja, pura-pura aja, masukin aja. Itu anak kecil jaga tahu menjaga perasaan pendetanya supaya jangan malu. Masukin aja Om. Tapi kan saya udah terlanjur bilang, nah, rumah kan cuma kecil, kedengaran kan suara saya, belum ada duit, Amel. Ya kan? Pernah nggak saudara berada di posisi itu? Atau ada rencana ini ada uang. Jangan uang, roti aja lah kan. Ini roti bukan uang kan? Saya punya roti, saya mau makan. Tiba-tiba Al atau siapa nangis karena lapar. Mau ngasih, saya juga lapar. Saya jadi ingat prinsip di pesawat terbang. Pakai dulu tunggu masker, baru pakai anak. Jadi selama gitu, saya makan dulu, baru anak. Ya kan? Karena ada orang tua berpikir begini, papa saya punya kakak, ya, lalu mereka lagi makan, terus saya datang, terus papa tua apa? Om ya, om itu bilang gini, ya udah ambil aja. Terus papa saya bilang gini, jangan, nggak mesti, harus orang tua yang makan katanya. Terus papa tua saya, yang om saya itu bilang begini, orang tua itu sudah tidak lama lagi mati. Jadi semua sudah kita pernah makan, nggak apa-apa. Tapi papa saya lain, bukan. Orang tua sudah nggak lama lagi mati, mereka masih panjang umurnya. Nah saya kan jadi bingung yang mana yang benar. Sampai hari ini saya bingung, yang benar mana nih? Ya kan, mama orang tua makan dulu karena anak nanti akan makan banyak, atau orang tua makan dulu karena udah nggak lama lagi mati? Nggak tahu saya nggak tahu. Karena papa saya dan om saya udah meninggal juga, saya nggak bisa nanya ke mereka kan? Ya kan? Pernah nggak kita berada di posisi saya punya sesuatu? Tapi akhirnya apa saudara? Saudara bawa pulang kan? Apa yang Alkitab bilang? Ngengat dan karat akan menghabisinya. Apalagi uang. Besi aja habis. Tadi masih banyak kan? Apa dikit sini? Bukan. Ini soal roti. Yang kita pelajari bukan 5 rotinya. Ya, yang kita sampaikan hari ini tentang bagaimana seorang anak kecil boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sedangkan anak-anak bisa, apalagi orang tua, iya kan? Pikirkan saja, bayangkan saja cerita itu. Ketika dia datang pada Tuhan, ketika dia memiliki sesuatu, dan Andreas datang. Nanti kita bahas tentang Andreas. Bagi para panitia, belajarlah dari Andreas bagaimana mendapatkan dana. Andreas paling pintar. Hebat kan Andreas, anak kecil aja ngasih ke dia. Dia bujuk kayak apa itu ya? Kira-kira. Kan anak kecil kan? Anak kecil lagi lapar, lalu Andreas bilang, minta dong. Ibu pernah kan bercanda dengan anak, minta dong. Dia akan begini kan? Ya kan? Andreas tuh pintar. Jadi siapa yang mau jadi panitia seksi dana, nanti kita renungkan tentang Andreas. Karena Andreas bagus banget mendapatkan dana. Dia datang kepada anak kecil. Jadi yang kalau ibu-ibu susah mau minta dana kepada orang tua atau yang orang tua, mintalah kepada anak-anak. Saya pernah cerita, tahu kan semua cerita itu? Ada seorang anak, bukan anak GA, tapi dia sering datang di PA sekolah minggu di P6. Lalu saya bilang begini, kalian juga bisa loh bikin sesuatu untuk Tuhan. Lalu waktu saya khotbah, saya bilang kan ada seorang ibu di jemaat atau seorang bapak yang sering di setiap hari dia simpan 2.000, setiap akhir tahun dia taruh di sini. Ini persembahan saya. Oh, jadi banyak sekali. Nah, ternyata anak kecil itu dia belum sekolah. Waktu 4 tahun dia belum sekolah. Ternyata dia punya celengan di rumah. Nah, dia suka masukin duit di situ. Satu waktu dia datang ke Ibu Yosi lalu dia bilang ini, Ibu Yosi, ini persembahan saya setahun. Uang logam kan berat kan.
Jadi Ibu Yosi angkat itu, Ibu Yosi sampai muncul tuh botot gitu, taruh di situ. Setelah dihitung duitnya itu ada sekitar 3 juta sampai 4 juta. Seorang anak kecil. Saya lagi berdoa supaya anak itu gereja lagi di sini. Itu maruk namanya ya. Tetapi ada anak-anak yang seperti itu. Tadi Cem datang dan kasih sesuatu. Ini ya buat sekolah minggu. Oh iya ya. Cem, papinya berarti kalau Cem kasih mainan, berarti papinya kasih apa coba? Ya kan? Saudara lihat, dari seorang anak kecil kita boleh belajar. Bagaimana merelakan sesuatu kepada Tuhan. Dan ketika itu di tangan Tuhan, tanpa dia tahu apa yang Tuhan mau lakukan, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bukan anak kecil itu. Dan Tuhan tidak suruh tiru di sini. Tidak. Tuhan nggak bilang begini, Sony bilang ke jemaat ikuti anak, nggak perlu. Nggak perlu. Karena nggak begitu kan di sini kan. Saudara tahu apa yang saya selalu bilang dalam Alkitab itu? Kalau ada perintah lakukan, ada cuma cerita. Ada juga sair. Ya karena ini cerita. Jadi saudara nggak usah tersinggung. Yang di rumah juga, tenang aja. Karena ini bukan perintah. Mesti seperti anak ini. Kasih 5 roti. Rumah roti jelai sekarang saya bisa beli di Indomaret roti lebih bagus dari roti jelai. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Tapi kalau engkau tidak lakukan sesuatu, mungkin Tuhan ambil roti itu. Ancam lagi. Ya kan? Saya bilang kemarin di KKB, orang Kristen itu bukan egois. Ya? Tidak. Orang Kristen itu Tuhan bilang begini di pasal 6 ini, di ayat yang ke-35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi." Orang yang percaya pada Tuhan akan dipuaskan. Benar? Apa yang masih saudara butuhkan? Apa yang saudara butuhkan sekarang? Ada di Tuhan. Tinggal saudara tunggu. Siapa yang akan beri 5 roti dan saudara bisa makan? Tuhan mungkin tidak beri dari surga lempar begitu. Makanya jangan berdoa, buka tingkap-tingkap langit Tuhan. Ntar kalau jatuh logam apa nggak benjol saudara di situ. Ya kan? Saudara berdoalah. Makanya kan saya bilang, berdoalah saudaramu. Berdoa. Kalau dia diberkati, saudara akan dapat berkat daripadanya. Kalau saudara sudah diberkati, nggak usah jadi berkat. Nggak usah. Tenang aja. Yang penting saudara sendiri aja. Nanti lama-lama perutnya gede, jadi kayak laut mati gitu kan. Seorang anak kecil bisa melakukan itu. Kalau kita bisa belajar dari situ, belajarlah. Tapi kalau kita bisa bersyukur karena ada seorang anak kecil seperti itu, bersyukurlah. Mari kita berdoa.